Dan masyarakat Payakumbuh sekarang sudah lebih dari 92-93% yang mendapatkan air bersih di rumah-rumah penduduk. Oke. Wow. Dalam episode sebelumnya, tim potret sudah melihat bagaimana Payakumbuh merias wajah kotanya. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pula rupa Payakumbuh dalam tatanan pemerintah terbawahnya. Namun sebelumnya, mari kita nikmati dulu tarian persembahan yang dibawakan oleh uni-uni ketek nan ranca ini. Secara umum, wilayah administrasi terkecil di Indonesia disebut desa. Namun di Minangkabau, wilayah ini disebut dengan nagari, yaitu satuan pemerintahan terkecil yang dijalankan dengan hukum adat Minangkabau dan dipimpin oleh seorang wali nagari. Kenagarian di Minangkabau sudah ada jauh sebelum negeri ini berdaulat. Namun pada tahun 1979, status nagari dihapuskan dan digantikan dengan desa. Setelah bergulirnya reformasi pemerintahan otonomi daerah pada tahun 2001, istilah nagari dikembalikan ke Minangkabau. Masih di Payakumbuh, tim potret akan mengunjungi nagari yang memegang predikat terbaik 7 kali berturut-turut di Sumatera Barat, yaitu Nagari Aur Kuning. Nah Pak, nagari ini kan memiliki struktur organisasinya sendiri. Nah katanya nagari ini adalah suatu negara kecil nih dalam daerah gitu. Jadi memang, perlu kami sampaikan, di setiap nagari itu ada struktur adatnya. Pertama namanya pucuk adat. Nah, pucuk adat ini kalau di Aur Kuning, Datuk Paduka Sinaruna Hitam. Dia orang yang secara pangkatnya dia yang tertinggi. Nah, dia yang memerintah wilayah adat ini. Nah, setelah pucuk adat itu namanya ada kampek suku. Nah, lantak suku ini ada empat orang, 4 suku, namanya kampek suku. Nah, setelah itu ada namanya comentorui kalau di Aur Kuning ya, kemudian ada bunga setangkai. Nah, jadi pucuk adat ini dialah yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan langkah-langkah kebijakan di setiap nagari. Tapi namun tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Nah, tidak bisa dia semena-mena begini, nggak bisa. Tetap musyawarah mufakat dengan struktur yang ada. Nah, kemudian memang dalam memutuskan suatu perkara itu semuanya nggak bisa pucuk adat ini memutuskan sendiri. Dilibatkan kampek suku, comentaruhi bunga setangkai namanya. Nah, namanya bunga setangkai ini duduklah orang ini bersama. Nah, suatu perkara yang harus diputus dengan musyawarah mufakat. Nagari Aur Kuning ini kan mendapat prestasi ya Pak ya, sebagai yang terbaik di Sumbar. Bapak sebagai ketuakannya gitu kan, apa sih Pak yang sudah dilakukan untuk nagari ini sehingga mendapatkan prestasi itu? Jadi memang upaya pemerintah melakukan semacam menilai suatu kerapatan adat nagari terbaik di tingkat Sumatera Barat itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menjamin eksistensi masyarakat hukum adat itu di setiap nagari. Nah, sehingga termasuk memotivasi. Kemudian memang kita selaku ketuakan Kenagarian Aur Kuning itu memang yang kita lakukan itu adalah berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat. Dari sisi pemerintah kita koordinasi dengan lurah. Di sini ada 4 kelurahan, di 4 lurahnya.
ada lembaga pemberdayaan masyarakat LPM-nya. Kita koordinasi semua pemuda, bundokan doang gitu ya. Jadi KAN ini merupakan kerapatan adat nagari yang mengkoordinir dan mengkoordinasikan semua kepentingan yang menyangkut kenagarian dan menyangkut dengan anak nagari. Nah, jadi kita semuanya itu mengkoordinasikan dengan stakeholder yang ada. Nah, seperti umpamanya kita melaksanakan adat Salingka Nagari. Ini kan yang menjamin tatanan yang berlaku di Nagari Aur Kuning itu kan itu berkoordinasi dengan kampe suku, Comintaruh dan Mungus Tangkai untuk menjamin tatanan adat itu harus berjalan menurut semestinya. Seperti contohnya orang mau kenduri ya. Kenduri itu ada tatanannya. Yang pertama namanya resap air, resap minyak namanya ya. Artinya pertemuan kedua orang tua. Nah, kedua orang tua pada dia sepakat, kedua-duanya anaknya untuk dinikahkan gitu ya. Kalau udah sepakat, itu baru sampai kepada nenek mamaknya. Orang tuanya ini melaporkan kepada nenek mamaknya. Nenek mama orang tuanya bilang, nah kami lah ketemu dengan kedua orang tua, kemudian anak kemenakan kita, nampaknya udah ada jodoh dengan orang ini. Nah, jadi kami mohon persetujuan mama, nenek mama untuk dapat ini dilaksanakan menurut adat kita. Jadi mana-mana memang balai adat itu dekat dengan masjid. Dekat. Nah, seperti ada Nagari kerap diumpamakan sebagai republik mini, sebab memiliki undang-undang sendiri dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Misalnya, undang-undang dalam Nagari yang berbunyi barek samo dipiku, ringan samo dijinjing, saci oba ayam, sadanciang mbak basi, saki basilau, mati bajangua, salah batimbang, hutang babayi. Undang-undang ini mencerminkan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat kebersamaan dan gotong royong. Di rumah warga yang membuat kerajinan ya Pak? Ini namanya kerajinan anyaman bambu. Salah satu wujudnya adalah kegiatan yang sedang dikerjakan oleh warga saat ini, yaitu membuat kerajinan anyaman bambu. Nagari Aur Kuning memang dikenal sebagai nagari kerajinan anyaman bambu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi masyarakat Nagari. Berbagai kerajinan anyaman bambu seperti keranjang sungkup ayam, pas bunga, dinding tepas, dan yang lainnya ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah baik di dalam maupun di luar Sumatera Barat. Nagari Aur Kuning memiliki keunikan lain. Coba lihat, setiap rumah warga memiliki kebun palawija atau tanaman kakao. Tanah di daerah ini memang sangat cocok bagi tanaman penghasil coklat tersebut. Sebenarnya kebiasaan menanam kakao sudah ada sejak lama, namun baru digeluti secara serius oleh masyarakat pada tahun 2011. Ketekunan masyarakat dalam bercocok tanam kakao memberikan identitas baru bagi Aur Kuning, yaitu Nagari Coklat. Petani kakao di Aur Kuning meliputi 4 kelurahan, yaitu Kepala Koto, Ampangan, Aur Kunyang, dan Sawah Padang. Mereka tergabung dalam Pusat Pelatihan Petani Pedesaan Swadaya atau P4S Indah Basamo. Nah, saat ini anggota kelompok tani sedang melakukan pertemuan rutin untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan mengenai tanaman kakao. Kalau orang membawa entrisnya, Di lahan ini ditanami 300 pohon kakao. Baik petani maupun masyarakat umum dapat mempelajari teknik menanam, perawatan, dan penyambungan pohon. Semangat masyarakat dalam membudidayakan kakao di Aur Kuning memang sangat tinggi. Tidak hanya kalangan lelaki, kaum perempuannya juga turut serta bertani kakao. Kesadaran mereka yang sangat tinggi terhadap potensi tanaman ini membuat mereka menekuni pertanian kakao secara serius. Sebab tanaman ini tidak hanya dapat dibudidayakan oleh pemilik modal yang besar, masyarakat yang hanya memiliki tanah kosong di pekarangan rumah saja pun dapat menanam kakao. Idealnya untuk satu Bertani kakao memang sangat menggiurkan.
Perawatannya tergolong murah dan sederhana, sementara keuntungan yang diperoleh cukup besar. Dengan bertani kakao, para anggota kelompok tani ini mengaku dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga tingkat perguruan tinggi. Tidak hanya menjadi laboratorium alam bagi masyarakat setempat, kebun ini juga menjadi tujuan studi banding bagi petani dan mahasiswa dari luar daerah. Karena ini, Aur Kuning pun menjadi nagari percontohan untuk tanaman kakao di Sumatera Barat. Ini dia, pabrik coklat ya Pak ya? Kenapa ya Pak berdiri pabrik coklat ini? 2012. Setelah melihat aktivitas hulu dari perkebunan kakao, Pak Dato kemudian mengajak tim potret untuk melihat kegiatan di hilirnya. Wah, senangnya, ternyata kami diajak melihat pabrik pengolahan kakao. Oleh pemerintah pusat itu langsung di Pabrik ini mengolah kakao menjadi berbagai produk coklat dengan branding lokal, yaitu Cokato, yang merupakan singkatan dari coklat kepala koto. Pendirian pabrik di atas lahan ulayat ini menepis anggapan bahwa urusan tanah di Minangkabau terkesan ketat dan kaku. Peruntukan tanah benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat adat. Pabrik mini yang beroperasi tahun 2012 dan berdiri atas bantuan Kementerian Pertanian ini menampung biji kakao dari petani lokal. Masyarakat di Nagari Aur Kuning sendiri tercatat memiliki kebun kakao seluas 80 hektar. Sebelum kita melihat proses pengolahan kakao menjadi coklat, mari kita lihat dulu proses fermentasi dan penjemuran biji kakao. Proses ini penting sebab sangat menentukan keberhasilan akhir produksinya. Kakao yang telah dijemur dipisahkan dari kulit arinya, lalu disangrai dengan menggunakan mesin roasting. Selanjutnya, biji kakao digiling menjadi pasta coklat. Pada tahap ini, pasta coklat masih bertekstur kasar sehingga harus dihaluskan lagi dengan menggunakan mesin khusus. Nah, ini dia coklat yang siap dijadikan berbagai olahan seperti coklat batang dan permen, bubuk minuman coklat, serta masker untuk kecantikan wajah. Nah, coklat ini pemirsa dapat dipastikan berbahan yang sangat sehat karena organik. Karena iya, bijinya itu langsung didatangkan dari petani yang pada umumnya menanam biji coklat itu tanamannya itu di depan rumahnya. Ya, Pak ya. Nah, jadi ketika mereka sudah memanen, hasil coklatnya langsung diantar ke sini. Dan pembuatannya juga itu tanpa bahan kimia seperti pengawet. Kenagarian adalah sistem pemerintahan adat di mana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Nagari Aur Kuning adalah contoh di mana sistem adat tersebut berjalan dengan sangat baik. Nilai-nilai adat mempererat jalinan persaudaraan yang membawa masyarakatnya tumbuh dan maju bersama-sama. Usai mengulik tatanan perkotaan Payakumbuh dan pemerintahan adat Nagari Aur Kuning, sekarang mari kita manjakan mata ke objek wisata yang ada di daerah ini. Dikelilingi oleh dataran tinggi dan pegunungan, terdapat puncak perbukitan yang berada di dalam kota dan menjadi penghias bentang alamnya. Ya, perjalanan kita akan menuju Puncak Nalo Indah atau yang disebut juga Puncak Marajo. Untuk sampai ke puncak, kita harus melakukan trekking dengan mendaki ratusan anak-anak tangga. Kawasan hutan yang masih terjaga membuat udara terasa begitu segar. Jajaran tebing-tebing batu yang menjulang tinggi dan mengapit sisi-sisi jalan merupakan pemandangan yang fantastis. Wah, ada Stonehenge.
Disanggah oleh batu kecil di bawahnya, batu yang berada di tengah-tengah jalan ini tampak menggantung. Meskipun batu yang di atas lebih besar, namun keduanya merekat dengan kokoh. Unik sekali. Tanpa terasa, perjalanan tim potret sudah sampai di puncak tertinggi Bukit Marajo. Kabut yang menutupi puncak bukit ini membuat kami seperti berada di atas awan ya pemirsa. Setelah mendaki sekitar 30 menit, akhirnya tim potret sampai juga di puncak Bukit Marajo. Nah, dari sini kita dapat melihat pemandangan kota Payakumbuh. Tapi sangat disayangkan saat ini kabut menutupi pemandangan itu. Nah, di puncak ini juga biasanya masyarakat ataupun pengunjung singgah untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Goa Ngalau Indah. Nah, dari sini kita akan berjalan sekitar 1 km lagi menuju ke Goa. Ikuti terus perjalanan tim potret. Wah, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat gua yang posisinya berada tepat di bawah saya saat ini. Dari sini sudah tercium bau khas gua yang biasa dihuni oleh hewan nokturnal seperti kelelawar. Gua atau dalam bahasa daerahnya disebut ngalau ini memang indah. Selain kelelawar, gua ini juga dihuni oleh burung walet. Hal ini dapat diketahui dari suaranya yang saling beradu dengan kelelawar. Dengan ketinggian 640 meter di atas permukaan laut, gua ini juga memiliki bebatuan serta stalaktit dan stalagmit dengan berbagai bentuk yang unik dan menakjubkan. Menit berjalan dari puncak Marajo, akhirnya tim potret sampai juga ke dalam Goa Ngalau Indah. Nah, goa ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Payakumbuh dan juga menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat yang datang berkunjung ke Payakumbuh. Nah, satu yang menarik dari goa ini adalah batu yang tepat berada di depan saya. Batu ini disebut sebagai Crying Mother Stone karena kalau kita lihat bentuknya ini menyerupai seorang ibu yang sedang menangis atau meratap. Bagian atasnya kepala, hidung, dan juga mulut. Nah, dari sini tim potret akan mengajak Anda untuk mengunjungi satu tempat lagi yang tak kalah menarik dari ini. Ikuti terus perjalanan tim potret. Harau, salah satu lembah terindah di Indonesia, adalah tujuan tim potret selanjutnya. Secara administratif, Lembah Harau berada di wilayah Kabupaten 50 Kota. Namun dalam wilayah hukum adat, lembah ini berada dalam satu kesatuan wilayah, yaitu Luhak 50. Sebelum masuk lebih jauh, yuk kita menjajal Gema dengan berteriak di titik Eco Point. Kita sudah sampai di Lembah Eko. Katanya kalau kita sudah berkunjung ke Lembah Harau, jangan sampai melewatkan lembah yang satu ini. Nah, kalau kita berteriak mengucapkan kata-kata, maka kata yang kita ucapkan akan mantul kembali. Karena memang lembah ini juga dikelilingi dengan tebing-tebing atau bukit-bukit bebatuan yang lainnya. Kita akan coba. Potret! Dengar? Kita coba sekali lagi ya. Potret! Itu dia. Oke, dari sini kita lanjutkan perjalanan menuju ke destinasi yang lainnya. Ikuti terus perjalanan tim potret. Lembah yang dipagari oleh tebing dengan ketinggian 100-500 meter ini adalah cagar alam dan suaka marga satwa yang memiliki luas 669 hektar.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim geologi asal Jerman pada tahun 1980 menemukan bahwa jenis batuan di daerah ini identik dengan batuan purba yang terdapat di dasar laut, yaitu batuan breksi dan konglomerat. Hal ini semakin menguatkan cerita rakyat setempat tentang kisah putri raja yang mengakhiri hidupnya dengan terjun ke laut. Selain pemandangan tebing-tebing kokoh dan megah, Lembah Harau juga memiliki setidaknya 5 air terjun. Namun, karena sedang musim kemarau, air terjun yang ada di Resort Aka Berayun ini pun mengering. Kawasan menarik objek wisata Lembah Harau lainnya adalah Resort Sarasah Bunta. Kabarnya di sini terdapat 4 titik air terjun. Semoga saja airnya tidak kering. Di jalan masuk menuju air terjun berjajar penjual tanaman hias unik khas dari Lembah Harau, seperti spesies anggrek dan pakis monyet. Nah, itu dia air terjunnya pemirsa. Walaupun sedikit, syukurlah airnya masih mengalir, pengunjung pun masih dapat bermain air di kolam alam yang berada di bawahnya. Di kawasan ini terdapat fasilitas outbound yang dikelola oleh sekelompok anak muda. Tarif untuk wahana ini tergolong murah, seharga Rp25.000 saja untuk per orang. Sepertinya menarik juga untuk dicoba. Saatnya menguji nyali. Wah pemirsa, dari bawah tadi sih kelihatannya sangat mudah. Tapi meniti jembatan kayu yang hanya diikat dengan tali temali ini cukup membuat lutut bergetar. Ternyata tak semudah yang tampak, apalagi bagi pemula seperti saya ini pemirsa. Oh my god. Akhirnya saya dapat melalui beberapa tantangan. Terlihat mudah, namun susah. Karena di bawahnya itu batu, jadi kita khawatir kalau batu itu kita turun akan menghantam. Tapi luar biasa. Payakumbuh mengajarkan kita banyak hal. Kota kecil dengan beragam kisah kelamnya di masa silam, bak kepompong yang menjelma menjadi kupu-kupu. Pembangunan demi kepentingan rakyat adalah hal mutlak dilakukan. Begitupun dengan sistem hukum adat dalam kenagarian yang tak dapat dilepaskan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebab adat adalah kearifan yang tumbuh dari kemurnian nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.